Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan berkah ini, hari Jumat, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia memiliki fitrah untuk mencintai harta dan menyukai umur yang panjang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani, hubul mali wa tulul umri. Ketika manusia bertambah usianya, maka bertambah pula bersamanya isnani, dua hal. Hubul mal, mencintai harta, wa tulul umri, dan ingin umurnya panjang. Kenapa? Karena secara fitrah setiap kali manusia bertambah usia, maka Rasulullah menjelaskan kepada kita bertambah pula kecintaan kepada harta dan bertambah pula usia yang panjang. Panjang umur sebenarnya adalah modal untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW beliau pernah ditanya oleh seseorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu di hadapan Allah yang bagaimana? Qala, Rasulullah SAW beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang tola umruhu, panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalnya. Qala, dan Rasulullah pun ditanya lagi oleh sahabat tersebut, fa ayun nasi syarrun. Maka kalau begitu manusia yang paling buruk itu yang bagaimana? Jadi kalau tadi Rasul ditanya manusia yang paling baik, sekarang kalau manusia yang paling buruk di hadapan Allah yang seperti apa? Ternyata hadirin rahimakumullah, jawabannya sama. Man tola umruhu, yaitu orang yang dipanjangkan usianya, tapi akhirnya beda. Wasa'a amaluhu, tetapi buruk amalnya. Berarti masalah baik dan buruknya seseorang di hadapan Allah bukan karena panjang dan pendeknya usia, tapi intinya karena amalnya. Karena ternyata kalaupun diberi usia yang panjang, tapi kalau amalnya buruk, maka itu termasuk kategori syarrun nas, manusia yang paling buruk. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 96, orang-orang kafir itu meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah. Mereka, salah seorang di antara mereka menginginkan, lau seandainya yu'ammaru, dipanjangkan usianya, alfasanah, sampai 1000 tahun. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma huwa bimujahjihi minal adab an yu'ammar. Padahal umur panjang itu sekalipun tidak akan pernah menjauhkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya usia yang panjang, kalau tidak ada amalnya, kosong dari amal, maka sebenarnya tidak ada artinya, bahkan tidak akan bisa menjauhkan dari siksa Allah. Bahkan di dalam surat Muhammad, bagaimana orang-orang kafir mengisi umurnya itu tentu dengan sangat sesuatu yang sia-sia. Dalam surat Muhammad 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tentang seorang kafir mengisi hidupnya, mengisi usianya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu yatamatta'una, mereka bersenang-senang di dunia, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan sebagaimana binatang makan, wan naru mathwal lahum, dan jahanamlah tempat tinggal mereka. Jadi orang kafir itu hidupnya hanya untuk bersenang-senang, berpoya-poya, dan untuk makan. Sama seperti binatang. Binatang itu seperti hidupnya hanya untuk makan, tidur, bersenang-senang begitu saja, lalu mati. Makanya hadirin ihwati rahimakumullah, kalau kita meneliti, ternyata Nabi bersabda umrun, bukan sinnun. Dalam bahasa Arab, usia itu bisa diungkapkan dengan dua ungkapan. Ada umrun, ada sinun. Umrun artinya usia, sinun usia. Kenapa Nabi tidak mengatakan mantola sinuhu, tapi mantola umurhu? Bedanya, kalau sinun usia yang dihitung berdasarkan kelahiran. Makanya seorang anak tidak mungkin lebih tua dari ayahnya. Seorang kakek tidak mungkin lebih muda dari cucunya. Pasti kakek, anak, dan cucu itu akan begitu. Itu berarti sinun. Makanya dalam bahasa Arab sinun itu selain artinya usia juga gigi. Kenapa sinun diartikan usia? Karena biasanya orang yang sudah semakin tua giginya sudah tidak ada. Makanya disebutlah sinun, usia yang diukur berdasarkan kelahiran, usia fisik, usia biologis. Tapi kalau umrun, usia yang dihitung berdasarkan amal solih, berdasarkan kebaikannya. Maka semakin banyak orang beramal, semakin makmur usianya. Jadi bisa jadi ada orang yang usianya 80 tahun, tapi secara umur dia baru 3 tahun, karena dia baru berbuat baik baru 3 tahun yang lalu. Hadirin ihwati rahimakumullah, oleh karena itu inti umur itu ada pada umrun, dan umrun itu akan diisi dengan sesuatu yang makmur. Makmur itu sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Makanya disebut takmirul masjid. Yang memakmurkan masjid itu bukan sekedar masuk masjid, tapi kita memakmurkan dengan ibadah dan dengan amal solih. Makanya hadirin ihwati rahimakumullah, usia kita akan makmur ketika usia kita diisi dengan amal solih. Lalu apa itu amal solih yang akan menjadi usia kita makmur? Amal itu artinya pekerjaan yang disertai dengan tujuan yang hakiki, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Jadi pekerjaannya bukan hanya semata untuk kebahagiaan dunia, itu amal. Tapi amal itu adalah pekerjaan yang disertai dengan tujuan yang supaya kita selamat dunia dan akhirat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya lahun, senda gurau, wa la'ibun, dan permainan. Wa inad darul akhirata lahyal hayawanu, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Kita hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Seperti orang yang sedang tidur, nanti kita akan terbangun. Sebentar saja, la'ibun walahun. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati itu adanya nanti di akhirat. Berarti amal adalah satu pekerjaan, satu perbuatan, bukan hanya selamat di dunia, tapi bagaimana caranya kita pun selamat nanti di akhirat. Kemudian solih. Solih itu artinya beres, sesuai. Jadi amal solih itu adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah, baik dasar, cara maupun tujuannya, baru disebut sebagai amal solih. Caranya harus benar, dasarnya harus benar, dan tujuan beramal pun harus benar. Ada 3 syarat sesuatu itu akan disebut amal solih. Yang pertama, dasar amal solih. Apa dasar amal solih? Iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak didasari dengan iman, maka dia bukan disebut amal solih berdasarkan syariat, tetapi dia hanya amal biasa yang tidak berpahala sampai akhirat, seperti fata morgana yang tidak ada nilainya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur 39,
walladzina kafaru a'maluhum, dan orang-orang yang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka. Jadi orang kafir pun beramal, berbuat baik gitu. Tapi dasar beramalnya itu bukan karena iman pada Allah, bukan karena kalimat la ilaha illallah. Maka Allah menyatakan kasarobin, maka seperti fata morgana, biqi'atin, di sebuah tanah yang datar, yahsabuhud dom'anu, yang dikira oleh orang yang haus ma'an air, hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia sampai kepadanya, lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apapun, wa wajadallahu indahu, dan dia mendapatkan Allah di sisinya, fawafahu hisabahu, maka Allah menyempurnakan hisabnya. Artinya orang yang kafir itu mereka amalnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dasarnya bukan karena keimanan. Maka disebut amal solih ketika dasar dalam beramal itu hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara beramal pun harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Walaupun dasarnya bagus karena Allah, tapi caranya tidak sesuai, itu tidak disebut amal solih. Di dalam Al-Quran contohnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqatin yatbauha adan. Ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Sedekah itu termasuk amal solih, dilakukannya harus karena Allah. Tapi kalau cara ketika kita bersedekahnya dengan kata-kata yang menyakitkan, kita ngasih dengan cara melempar, lalu menghina yang dikasihnya, maka itu bukan amal solih. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah mengajarkan kalau kita bersedekah, maka berilah orang yang kita sedekahi dengan cara yang baik. Sehingga dalam ayat ini lebih baik berkata yang baik, itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak sesuai amal itu dengan sunnah kami, maka amal itu tertolak. Dan yang terakhir, tujuannya pun harus hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amal kita tujuannya bukan mendapat ridho Allah, maka tidak disebut amal itu amal yang solih. Sehingga kenapa di dalam surat Al-Ma'un Allah mengancam fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat celaka? Kenapa? Penyebab celakanya yuraun, mereka sholat bukan ingin mengharap ridho Allah, tapi ingin dilihat oleh makhluk. Sehingga tujuan itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya aku tujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, inti amal soleh itu sebenarnya 3: akidah, ibadah, dan muamalah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an, sunnah, sangat jelas sekali bahwa umur kita ini bukan untuk bersenang-senang, tapi kita dikarunia oleh Allah usia itu untuk beramal solih. Sehingga ketika kita dihisab nanti pada hari akhir, pada yaumul hisab, yang ditanya itu bukan fisik kita, yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah amal kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, la tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat di sisi Allah sehingga mereka ditanya an khamsin, tentang 5 hal. An umrihi fima afnahu, akan ditanya oleh Allah tentang usia kita, tentang umur kita. Fima afnahu, untuk apa kita menghabiskan usia kita. Inilah yang akan menjadi hisaban.
Selama Allah memberikan usia kepada kita, apakah kita digunakan untuk amal solih atau malah banyak bermaksiat? Maka usia kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa muda kita, untuk apa kita menghabiskan masa muda. Yang ketiga dan keempat, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia mengeluarkannya. Jadi hisaban harta itu hanya dua, dari mana dan untuk apa. Dari mana yang harus yang halal, dan untuk apanya harus ke tempat yang halal. Kalau dari mananya haram, untuk apanya juga adalah haram, maka dia tidak akan selamat dari hisaban Allah. Dan yang kelima, wa an ilmihi mada failaf bihi, dan terkait ilmunya, apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak. Hadirin ihwati rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan pada kita doa agar kita senang beramal solih, agar usia kita makmur dengan amal solih. Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya, minal ladzina, termasuk orang-orang yang idza, apabila ahsanu, berbuat baik, istabsharu, sangat bahagia. Jadikanlah saya, ya Allah, termasuk golongan yang apabila beramal soleh itu bahagia, semangat, dimudahkan sholat tahajud, dimudahkan pergi ke masjid sholat subuh berjamaah, tilawah Al-Quran, mencari kasab yang halal untuk anak dan istri, senantiasa menjaga sholat, bersilaturahmi, menunaikan hak, menjalankan hubungan silaturahmi, berbuat baik, menghafal Quran, bersedekah, memaafkan orang yang salah, menjaga pandangan ketika di jalan, selalu berbuat baik itu selalu senang. Ya Allah, jadikan, Allahumma ij'alni minal ladina idza ahsanu istabsaru wa idza asa'u istaghfaru. Nabi pun mengajarkan doanya, dilanjutkan wa idza asa'u, dan apabila berbuat dosa, wahai Allah, istaghfaru, jadikanlah aku orang yang segera untuk bertobat. Karena kita manusia tidak pernah luput dari dosa. Manusia itu tidak ada yang luput dari dosa, tidak maksum. Maka suatu saat bisa saja kita terjerumus ke tempat yang salah, melakukan perbuatan dosa atau lalai dari amal soleh. Ya Allah, kalau seandainya suatu saat ketika kita diberikan usia oleh Allah, lalai dari ketaatan Allah, berbuat maksiat, melakukan pengkhianatan atau apapun namanya, istighfaru, jadikanlah hambamu ini, ya Allah, segera bertobat, mohon ampun kepadamu sebelum terlambat. Hadirin, ini doa selalu diucapkan oleh Allah dalam sujudnya ketika sholat. Allahumma ij'alni minal ladina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Hadirin, mudah-mudahan usia yang Allah berikan pada kita isi dengan amal solih. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.